Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena cukup banyak pertanyaan mengenai ini bagaimana, ini ya, bisa nggak saya lamar keluar daerah, bisa nggak saya ini lamar ke SD padahal saya SMA, dan sebagainya. Maka saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Bagi yang belum saya jawab, nanti akan saya jawab di kesempatan yang lain. Baik, tentu untuk menjawab saya perlu menjelaskan dulu, kita perlu mengulangi dulu pasal-pasal yang perlu untuk menjawab dari semua pertanyaan. Yang pertama, pasal 22. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C pada satu jenis jalur kebutuhan PPPK. Pada satu jenis jalur kebutuhan PPPK. 2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Bapak Ibu, di sini yang oke ya, kita bermain asumsi dulu. Yang sejak awal berpikir melamar di satu daerah kewenangan, monggo ya, boleh. Tapi di sini jelas kalau saya membuat analogi, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya sih sebenarnya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Misalkan cowok hanya dapat melamar pada satu cewek. Cowok hanya dapat melamar pada satu cewek. Oke, analoginya kita buat seperti itu ya. Analoginya saya buat seperti itu. Maka cowok punya pilihan banyak cewek di situ ya. Cowok punya pilihan banyak cewek. Cowok dapat melamar pada satu cewek. Jadi cowok tersebut memang bolehnya cuma satu, melamarnya cuma satu, namun pilihannya banyak ya, pilihan ceweknya ini banyak. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau sejak awal Bapak Ibu memberikan asumsi bahwa kalau kalimat ini di otaknya itu berpikir bahwa pasal ini memberikan saya harus melamar pada instansi yang sama. Oke, silahkan ya Bapak Ibu, tuntas pertanyaannya Bapak Ibu, kembali ke Bapak Ibu sendiri. Karena memang belum ada penjelasan yang paling konkret dari BKN, Panselnas, Kemendikbudristek dan lain sebagainya. Kalau sejak awal pikirannya seperti itu, berarti ya sudah, jawaban itu adalah masuk di Bapak Ibu sendiri. Oke Bapak Ibu ya, kita latihan untuk menganalisis. Nah, di sini kita dapatkan 3 acuan. Acuannya passing grade. Jadi bukan kuota ternyata Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu lah. Memilih formasi sesuai dengan linearitas, bukan kuota ternyata Bapak Ibu ya. Bukan kuota. Misal saya jurusan fisika di SMA negeri A. Saya guru fisika di SMA negeri A. Ternyata formasi yang dibuka adalah bahasa Indonesia di SMA negeri A. Apakah saya bisa masuk? Ya tentu tidak, karena fisika nggak ada linearitasnya dengan bahasa Indonesia. Jadi kembali lagi, ternyata yang dimaksud oleh Pak Adi Asa atau Pak Adi siapa ya, saya lupa. Pak Adi itulah Pak Adi. Memang kuota, namun ternyata pelebaran skup pilihan ada di namanya linearitas ijazah. Misalkan begini deh, yang dimaksud linearitas itu. Saya S1 pendidikan fisika. Nah, saya belum serdik nih. Saya bisa ngajar apa? Ternyata di situ yang buka adalah prakarya dan kewirausahaan. Nah, itu bisa dicek di surat edaran nomor berapa saya lupa itu. Saya bisa melamar di sekolah saya dengan memilih prakarya dan kewirausahaan. Jadi mainnya di linearitas Bapak Ibu, ternyata bukan kuota. Ya, jadi kemarin itu mungkin ya di waktu audiensi itu hanya menyenangkan orang yang ada di situ aja sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bukan formasi saat tes P3K 2021. Misal ya, kita buat permisalan lagi nih. Saya S1 pendidikan fisika. Saya tes apa ya yang lainnya prakarya itu, misalkan saya S1 pendidikan fisika mengajar IPA SMP. Ternyata saya memilih PGSD.
Apakah nanti saya harus milih PGSD? Ternyata tidak, skupnya diperlebar menjadi linearitas yang dipilih. Ternyata di situ saya punya banyak pilihan. Saya bisa memilih kembali di formasi sekolah saya menjadi guru IPA, bisa menjadi guru prakarya dan kewirausahaan. Atau kalau nggak ada di sekolah saya bisa melebarkan ke SD, jadi guru kelas, atau melebar ke SMA menjadi menjadi guru fisika atau guru prakarya dan kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu, bukan formasi seatas P3K 2021, tapi linearitas ijazah yang kita miliki atau linearitas sertifikat pendidik yang kita miliki. Tolong ini bisa dicerna dengan baik ya. Misalkan ini nih, guru IPS lulus passing grade guru SD. Misalkan ya, guru IPS lulus passing grade guru SD. Guru IPS lulus passing grade guru SD. Katakan sekali lagi Dora ya. Guru IPS, ini guru IPS itu tentu ngajarnya di SMP, lulus passing grade guru SD. Apakah guru IPS ini harus melamar di PGSD, di guru SD? Enggak. Ya, IPS itu bisa ngelamar di guru kelas, oke. Bisa kembali ke SMP-nya lagi menjadi ilmu pengetahuan sosial. Bisa melamar antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi acuannya bukan tesnya dulu guru SD, enggak, tapi skup menjadi lebih lebar karena mainnya di linearitas ijazah. Nanti ada pasal yang menjelaskan tentang ini ya. Oke. Di pasal 23, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSC ASN dengan terlebih dahulu, oke, dan sebagainya. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak, oke, ini nggak usah ya. Dikecualikan pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1, oke, pelamar prioritas 1 itu yang dimaksud adalah pelamar yang sudah lulus passing grade. Pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Kemarin banyak yang bukan protes ya, mengingatkan saya, Bang, dihapus aja, itu nanti memalukan gitu. Pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Pada ayat 3 huruf B ini adalah pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Nah, seseorang yang punya akun pada seleksi 2021 itu juga termasuk pada pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 itu pasti punya punya akun pada seleksi tahun 2021. Gitu ya Bapak Ibu. Berarti yang kemarin belum punya serdik sekarang punya, ini bisa diupload pada kesempatan kali ini. Memang sih, misalkan ya Anda guru swasta ngupload serdik, nggak ada efeknya, nggak mungkin. Tetap aja kalau prioritasnya itu sama guru THK 2 tetap kalah. Tetap aja kalah gitu ya. Kalau ada guru negeri ya tetap guru negeri yang didahulukan, sama guru lulusan PPG Prajab tetap aja kalah gitu. Mungkin ini bisa dilakukan untuk memperlebar skup pilihan. Misalkan nih saya, Bapak Ibu, ini nanti tolong dicermati sejak awal dan sampai akhir ya, biar nggak timbul pertanyaan yang sama dan berulang-ulang. Misalkan saya nih pendidikan fisika, ternyata saya itu serdiknya IPA. Ternyata skup saya bisa melebar Bapak Ibu. Skup saya bisa melebar. Saya ternyata boleh mengajar kimia. Saya boleh mengajar selain kimia biologi. Saya ternyata di situ bisa mengajar informatika. Jadi skup pilihan saya akan menjadi lebih lebar. Nah, dulu yang bisanya hanya ngajar fisika dan prakarya, ternyata ketika saya punya serdi IPA, sertifikat pendidik IPA, skup mengajar saya melebar ya. Oke, kita next. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Oke, ya kita sampai sini. Pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti kompetensi 1 dan kompetensi 2, ternyata hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut.
Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka menggunakan nilai akhir paling tinggi. Oke ya, ini sangat jelas loh Bapak Ibu sebenarnya. Misalkan Budi, Pak Budi, dia adalah guru seni budaya. Nilai awalnya 500, nilai kompetensi satunya. Ternyata tes lagi kompetensi 2-nya menjadi 600. Mana yang dipilih? Ya tentu yang 600. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Misal nih, Pak Jono guru olahraga SMA. Awalnya 500, kemudian ternyata gini. Pak Jono guru olahraga di SMP. Dia melamar guru olahraga di SMP A. Nilainya awalnya 500. Kemudian Pak Jono ini kepingin pindah tempat melamar. Dia melamar di SD jadi guru PGSD. Nilainya 600. Maka yang dipakai adalah nilai yang 600 pada PGSD, pada guru kelas SD. Jadi yang dipakai adalah seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, ini penjelasan yang tadi Bapak Ibu. Mainnya adalah bukan di kuota, ternyata ada pelebaran skup pilihan pada kualifikasi akademik yang dimiliki, atau kalau saya sebutnya di analisis saya sebelumnya adalah linearitas ijazah. Ya, jadi melebar skupnya. Ini mungkin orang-orang akan berbondong-bondong daftar ke PGSD, guru SD ini jelas ini. Iya, memang apalagi yang orang sains ya, orang sains sama orang sosial yang peminatan, guru-guru peminatan itu semuanya linear dengan guru kelas SD. Bayangkan ini akan terjadi perbondongan memilih guru kelas nanti. Misal nih ya, ini tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Oke, ini jelas ya Bapak Ibu, ini kalimatnya gampang. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Misalkan di kedobelan gimana? Dalam satu formasi yang daftar ada 10, maka keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin ada berkata, Pak, mana kata pemberkasan? Mana? Ya nggak ada Pak kalau kalimat spesifik pemberkasan. Tapi coba dilihat nomor 4 ini Bapak Ibu. Semuanya, semua guru ini pasti oke ya, saya bilangnya pemberkasan aja biar mudah dipahami. Pasti pemberkasan. Kenapa? Karena di sini kalau nggak ada, kalau kedobelan seperti ayat 2, maka akan ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu, ketika kedobelan ya santai aja, pasti nanti dapat jatah, dapat formasi. Kenapa? Karena ya sudah dipilihkan oleh Mas Menteri. Gitu ya Bapak Ibu. Ingat ya, acuannya linearitas Bapak Ibu. Jadi melebar ya. Jadi pendidikan IPA nanti bisa ngajar guru kelas SD ya. Ini cukup berbahaya bagi guru SD nanti, karena mereka akan diserang oleh berbagai jurusan ya. Oke, guru kelas SD, SMP itu ada IPA, SMP ada prakarya. Ternyata pendidikan IPA bisa ngajar biologi, fisika, kimia, men. Wow, bisa terbang ini ya. Guru pendidikan IPA SMP bisa terbang ke SMA untuk ngajar fisika. Tapi mana berani, biasanya nggak berani. Bisa ke SMK juga ngajar fisika, biologi juga bisa, IPA juga bisa, kimia juga bisa. Ini nih pendidikan IPS. Oh, bisa ngajar sosiologi, sejarah ya. Bisa turun ke SD. Bukan turun sih ya. Nggak ada kata-kata turun. Kemarin ada bapak yang bilang nggak turun karena ya tupoksinya sama itu, ngajar. Ini nih ya, selalu
Mapel-mapel peminatan yang sains itu wah merajalela. Skupnya sangat lebar ini kita lihat kimia. Dari SD, SMP, SMA, dari berbagai macam lowongan bisa buka ya buat kimia. Bayangkan sebanyak ini bisa ke SMK, bisa ke ini, bisa ngajar tekstil, bisa ngajar analis, pengujian lab, biologi, farmasi industri, antropologi. Ini bener kimia ngajar antropologi. Wah keren kan ya. Jadi lebar sekali skupnya ini ya. Di SMA nggak bisa ya, nggak bisa. Bisanya di SMK antropologi, ini nggak tahu ini gimana, apa nyambung ini. Ini sudah ya tadi. 37. Pemenuhan kebutuhan PPPK JF jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mana pemberkasan? Ini sudah jelas prioritasnya adalah guru-guru yang lulus passing grade. Jadi tenang Bapak Ibu, tenang ya. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari A. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021. Jadi yang didahulukan THK 2, kemudian guru non ASN ini maksudnya guru honorer negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Jadi guru swasta ya kalau bilang dianaktirikan ya bisa jadi iya bisa jadi enggak. Tapi Bapak Ibu, ini pengalaman admin sendiri ya. Admin itu ngajar di 2 sekolah ya, satu sekolahnya lumayan gajinya, yang satunya ngajar full itu ternyata gajinya nggak sampai 500.000. Kalau dibilang ini adalah apa ya? Ini adalah sama guru swasta itu dianaktirikan ya nggak apa-apa lah. Tapi bagi saya itu hal yang sudah alhamdulillah. Bayangkan 500, saya ngajar Senin sampai Minggu Bapak Ibu. Aduh itu melelahkan sekali ya. Kemudian kalau saya berangkat guru penggerak itu yang satu guru PNS sudah beli rumah, beli tanah ya. Yang satunya bisa beli mobil dan sebagainya. Kita bertahan hidup aja sudah susah Bapak Ibu. Bisa makan besoknya aja sudah alhamdulillah gitu ya. Aduh, kalau Bapak Ibu bilang dianaktirikan ini diapain? Wah ya enggak lah. Kalau saya mikirnya penempatan dimanapun saya enjoy ya. Enjoy aja karena ya di swasta itu Bapak Ibu keras ya, nggak seperti di negeri ya. Di negeri itu saya pernah jadi guru negeri ya, saya pernah alami waktu pembelajaran daring ya, tinggal kirim tugas selesai, terus kita bisa nyanyi-nyanyi ngopi gitu. Tapi kalau di swasta Bapak Ibu kita harus zoom jam 7 hingga jam 2 Bapak Ibu, ngeri ya. Aduh, kita harus bangunkan murid, hubungi orang tua. Waduh, parah Bapak Ibu ya. Beda sekali sama di negeri Bapak Ibu ya. Gak ada tekanan, gak ada apapun ya. Yang penting kita masuk gitu aja sudah wow, bagus sekali. Baik, ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini SDN 1 Pokowan ya. Ini kalau ada yang kesamaan nama saya mohon maaf ya. Formasi yang dibuka misalkan 1 guru kelas induk, guru kelas 1 tidak ada guru induk. Dilamar oleh 4 ini gitu ya. Jadi 4 jenis orang ini melamar di guru kelas. Yang menang siapa? Ya jelas THK 1 ya. THK 2 maksudnya THK 1. Guru honorer negeri yang ngajarnya lebih dari 3 tahun, lulusan PPG, guru swasta ini minggir dulu. Ini akan ditempatkan oleh Kemendikbud Ristek. Guru kelas 1 adalah guru induk. Guru kelas ini formasinya 1. Guru induk adalah guru honorer negeri. Maka yang menang adalah jeng-jeng ya guru honorer negeri itu sendiri. Ya, THK 2 minggir dah gitu. Apalagi guru swasta, wah minggir dah. Kamu ini mau masuk ke sini nggak boleh ya. Kamu harus saya usir dari sini guru swasta, pergi sana. SDN 1 Pokowan, formasi yang dibuka guru kelas 1 tidak ada guru induk, dilamar oleh 3 jenis manusia ini. Siapa yang menang? Jeng-jeng ya guru honorer negeri ya, lulusan PPG, guru swasta minggir lagi. Guru kelas 1 ya guru kelas 1. Nah, ini tidak ada induk. Yang menang siapa? Tentu adalah lulusan PPG. Guru swasta minggir. Kamu akan dicarikan oleh Kemdikbud Ristek. Ya, oke, kembali lagi kalau guru kelas tidak ada guru induk, ternyata yang masuk guru swasta 1 aja adalah
Ya, pemenangnya adalah kamu ya, karena kamu bertarung melawan dirimu sendiri ya. Misalkan nih, ini sudah kriterianya sama, ini kriterianya sama. Nah, ini acuan ini saya dapatkan dari mana ya ini? Dari pasal berapa saya lupa. Tapi ini nggak ada Bapak Ibu ya. Acuan ini saya hanya mencontek di ini pelamar umum. Kalau pelamar umum itu misalkan nilai sama, itu acuannya dari sini. Mungkin ini sama ya, mungkin ini sama. Nggak ada pasal tentang ini, memang nggak ada. Tapi ini saya coba biar ini saya mikir gini, apa yang membuat dua orang pelamar ini itu bisa keluar satu gitu ya. Saya coba cari referensi, nemunya ini. Nah, jelas yang nilainya lebih tinggi akan masuk dulu, yang ini akan dicarikan Kemdikbudristek. Yang tinggi di sekolah induknya, yang kecil ya silakan out gitu ya. Kamu dicarikan Kemdikbudristek. Oh, yang besar yang menang ya. Oke. Bapak Ibu, ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Ternyata kuota selalu lebih besar daripada jumlah formasi. Oke ya. Oke, kuota lebih besar daripada jumlah formasi. Meskipun benar pada kata yang komentar yang sebelumnya, kan nggak mungkin lowongan bahasa Indonesia diisi fisika gitu. Ya bener, ternyata mainnya di linearitas ya, bukan di kuota. Linearitas di linearitas ijazah, bukan di kuota. Oke, jadi ini bisa jadi nanti ini meskipun ini sisa 2329, seperti guru bahasa Inggris ya, keyakinan saya pasti akan terlempar dari ini. Lowongan guru bahasa Inggris selalu sangat sedikit. Pasti nih, ini keyakinan saya ya, pasti terlempar nih orang. Saya juga mungkin ya, fisika terlempar lagi nih. Jawa Tengah apalagi yang hanya 275. Siap-siap guru bahasa Inggris Jawa Tengah. Kamu akan keluar dari Jawa Tengah ya, silakan mengabdi di kabupaten lain atau di mana ya? Di provinsi lain. Sidoarjo, oke, Sidoarjo aman ya. Kalau lihat perbandingannya ini 536 sisa 2302. 1:4. Tapi tetap aja guru bahasa Inggris lagi nih. Masalahnya di guru bahasa Inggris. Terlalu banyak pelamarnya. Jawa Barat sisa 2900, ini benda-bendi sama guru Jawa Timur ya. Oke. Oke, di sini saya membuat asumsi yang terakhir Bapak Ibu. Asumsi terakhir saya ya. Ini asumsi, kembali lagi, ini bukan dalil, bukan Kemenpan, bukan lagi Permenpan, bukan lagi apa, tapi ini dalil yang harus ada untuk membahas semua pertanyaan. Penempatan sekolah kemungkinan besar adalah di lokasi terdekat dari keberminatan pilihan. Misal nih, saya melamar di Sidoarjo, nggak ada di Sidoarjo, mungkin dicarikan di kabupaten terdekat ya, di Gresik atau di Surabaya. Mungkin begitu, mungkin ya, ini mungkin. Oke. Kemudian teks tuh Pak Mega Haryanto, ini literasinya main banget. Pahami baik-baik isi pan RB-nya, jangan salah persepsi, ini kasusnya sudah PG dan masuk skala prioritas, bukan lagi tes kembali ya. Jangan jadi korban penjelasan dan analisis yang nggak valid. Jawaban tidak biasa karena beda wilayah kewenangan dan beda juga nilai ambang batasnya. Ingat, status prioritas bukan tes kembali. Terima kasih untuk Bapak Mega yang berusaha payah menjelaskan ya. Pak Fauzan, ini tuh coba baca pasal 32 ayat 3 dan sebagainya ya. Terima kasih untuk Pak Fauzan. Ini untuk, saya nggak tahu Giandra ini bawa Pak ya. Saya nggak berani bilang Pak atau Bu, nanti tersinggung. Yang guru swasta gimana ya, dapat tempat milih atau dipilihkan gitu? Dipilihkan setahu saya, tetapi dengan urutan sudah PG ya. Ini sebenarnya sudah ada di pasal sebelumnya. Saya kira langsung dikasih formasi. Terus begini berarti masih bersaing milih formasi. Ya, Bapak Ibu kembali lagi, ayo lihat Permenpannya ya. Walaupun aturan PRB-nya sudah keluar, tapi kok aturan yang PG masih suram ya. Suram dari mana Bapak Ibu? Nggak suram ini menyenangkan sekali loh ditempatkan.
Coba ini nggak terjadi loh pada ASN yang lain. ASN yang lain itu harus bertarung untuk dapat pilihan gitu. Kita ini enggak loh, harus lulus passing grade aja. Ini sudah apa ya? Win-win solution lah, karena ini ya memang nggak ada sih apa pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Pasti ada yang terkorbankan, itu pasti ada. Nah, kalau formasi dipilih banyak saingan harus menunggu formasi lagi kalau tidak termasuk ranking utama. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Kecuali di sekolah induk kita buka formasi lagi sesuai jurusan. Dan itu baru benar-benar aman. Kalau masih aturan lama, cuma alhamdulillah patut kita syukuri. Nah, yang terbaik bagi kita yang sudah PG. Ya, Bu Sapti ya. Semoga ini Bu ya, bukan Pak. Bu, itu jelas ditempatkan, Bu. Bu Sapti ya, itu dijelaskan dan ditempatkan. Wah, ini Pak, ini Bambang Setio Cahyono. Maaf teman-teman guru. Mana menjelaskan guru OG? Apa OG itu ya? PG mungkin ya. Langsung diangkat ASN. Tidak ada sama sekali. Semua guru los PG hanya wajib mempersiapkan untuk divalidasi data dan diambil nilai yang tertinggi. Nah, wow. Pada kalimat nilai tertinggi berarti diambil nilai yang tertinggi. Ke nilai terendah yang dibatasi itu artinya kita sudah lolos PG ini ya mungkin. Oh ya, huruf O itu dekat huruf P. Wajib berjuang dan disekek. Wow, disekek. Oh, diseleksi ya. Ini K itu dekat dengan huruf L kalau diketikkan. Dan memenuhi syarat validasi data. Dengan kata lain, kira kita yang sudah lolos PG harus bersaing lagi. Dari mana? Tafsir saya. Wow, mungkin ini beliau ahli tafsir, Bapak Ibu. Tafsir apa ini? Tafsir Permenpan. Ada ya, mungkin jurusan tafsir Permenpan. Menyatakan dalam suratnya, guru los PG wajib pemberkasan. Ya, memang nggak ada, Bapak Ibu. Dan wajib memenuhi persyaratan admin, bla bla bla. Ya, nggak ada. Nah, itu baru jelas guru los PG pemberkasan dan dapat SK. Nah, itu baru jelas itu. Lawang di sini tidak ada satu pun yang menyatakan itu kok. Ya, kalimatnya nggak gitu, Pak. Tapi kan intinya ke sana. Hanya saya pribadi yang kegeeran jika ada opini-opini dari admin. Sejak kapan admin bikin opini? Admin hanya ya memang beropini. Mulai sekarang saya pribadi belajar tidak terlalu GR jika ada opini-opini yang menyatakan guru los PG diangkat ASN. Semoga tidak ada dusta di antara kita. Untuk Bapak Bambang saya minta maaf yang banyak sekali. Sejak awal di sini ruang pedagogik tidak pernah memberikan janji atau apa. Orang pedagogik hanya mencoba menganalisis data, menganalisis kalimat berdasarkan referensi yang ada, ya. Sama sekali tidak pernah memberikan janji bahwa diangkat ini. Itu adalah analisis pribadi saya, Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak ingin Bapak Ibu terjebak di channel yang pokoknya apa yang tiba-tiba begini. Itu saja, saya hanya menjelaskan begitu saja. Kalau Bapak Ibu merasa saya dustai, saya mohon maaf, Bapak Ibu. Tidak ada yang tertinggi dan terendah karena pada dasarnya kita sudah kalah bersaing yang sudah dapat SK. Ini hanya opini, jangan tanya nilai tertinggimu. Untuk Bu Revita, baca lagi permenpannya biar lebih paham. Oke. Terima kasih untuk Bu Revita. Lah kan emang pemerintah nggak ada yang bilang lulus PG langsung pemberkasan. Itu semua cuma analisa admin YouTube. Oke, terima kasih. Siapa ini PS ya? Pak Sutrisno ya, Pak. Anggap aja PS Pak Sutrisno. Makanya patokan saja dengan permenpan, jangan dengar omongan A, omongan B. Tapi setidaknya di pasal 32 disebutkan yang telah PG di tahun 2021 baik tahap 1 atau 2 disebutkan di situ dinyatakan lulus. Jadi ya tinggal lihat saja nanti ke depannya kayak mana. Sekali lagi pahami dulu permenpannya, jangan makan mentah informasi yang diberikan di channel-channel YouTube, harus tetap berpatokan pada permenpan. Iya betul Mas PS ya, terima kasih ya. Jadi kembali lagi admin hanya menganalisis sejak awal, menganalisis ya bukan menentukan, hanya menerjemahkan kalimat. Saya rasa admin tidak ada bahasa yang menyatakan bahwa yang lulus PG langsung pemberkasan. Tidak ada, hanya disuruh daftar ulang, ikut tes ulang, bertarung ulang. Itu sama saja. Oh, nggak ada Mas yang menyatakan tes ulang. Wow, udah ada tes di sini Mas Mursidin. Oke channel, nggak ada. Kita itu hanya memilih formasi.
Kalau cocok ya kita masuk situ, kalau nggak cocok nanti dipilihkan Mas. Ayolah. Lulus PG belum tentu dapat formasi Pak. Berbeda dengan apa yang dibicarakan dengan audiensi, dengan orang sekjen GTK. Oke, kita jawab dengan apa ini ya? Ini kita jawab dengan pasal berapa? 32 ini ya. Pasal 32. Oke. Bentar ya, pasal 32. Bukan. Ini dengan pasal ini nih. Bapak Ibu, itu bisa kita jawab dengan sekakmat di pasal 33 ya. Keputusan tempat bertugas dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPPK berdasarkan rekomendasi dari menteri ya. Jadi Pak, siapa ini tadi namanya? Pak Mursyidin. Pak Mursyidin ya, Pak Mursyidin. Oke, Pak Mursyidin. Lalu Pak, kita ditempatkan oleh Kemendikbud Ristek ya. Siapa yang suruh bertarung ulang Pak? Tapi enggak apa-apa lah ya. Mungkin Pak Mursyidin lagi galau. Gak ada kita itu disuruh tarung tes lagi enggak. Di sini jelas pasal 33 kita ini ya, ini tempat bertugas ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan. Langsung Pak Nadiem berarti ini ya, menteri. Langsung Pak Nadiem yang menentukan nih Pak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, curhat nih Pak admin atau rekan guru, mungkin ada saran. Saya guru tetap di Yayasan SMP swasta. Tahun ajaran baru dapat tawaran jadi guru. Oke. Mohon sarannya, kalau saya pindah apa akan bermasalah dengan keikutan saya P3K? Gimana ya Pak ya? Cari aman aja deh Pak, kira-kira gimana nih Bapak bisa menyelamatkan diri Bapak ya. Kalau dengan pindah itu yakin Bapak bisa selamat di P3K, data-datanya nggak berubah dan sebagainya, monggo Bapak tetap pindah. Tapi kalau sekiranya itu nggak aman ya jangan pindah menurut saya nih Pak ya. Tapi aman sama enggak saya juga nggak tahu. Pemindahan Dapodik kapan di cut off datanya untuk diambil itu saya juga nggak tahu. Ini sebagai fakta atau bukti, teman saya sudah dikeluarkan dari sekolah pada tahun 2021 bulan Juni sudah keluar dan dia nganggur. Ternyata dia dapat melamar P3K. Yang tesnya itu kalau nggak salah bulan-bulan Oktober ya waktu itu ya. Nah itu Oktober atau Desember saya lupa ya Bapak Ibu ya. Yang tahap 2 itu di swasta, kemudian dia itu dikeluarkan gitu. Dia ternyata bisa melamar. Jadi orang-orang bilangnya kok bisa nggak berdapodik daftar, tapi nyatanya bisa. Nah ini saya nggak ngerti cut off-nya itu, cut off data untuk diambil itu kapan, saya nggak tahu ya. Jadi carilah aman. Ini masih ada, ini pertanyaannya sampai slide berapa ini? Woi ngeri sampai slide 81 men ya. Coba admin dianalisis apakah mungkin nanti formasi sudah terisi di tahap 3 tapi stok guru PG kategori 1 masih ada. Apakah mungkin nanti formasi sudah terisi di tahap 3? Oke, biar bagus ini nggak perlu ada garis sebenarnya. Ini kita view ya, view grid line. Oke, ini biar ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin karena PG kategori 1 itu pasti diprioritaskan masuk dulu. PG prioritas 1 habis masuk semua, barulah prioritas 2 yang tes. Izin bertanya, saya jurusan sejarah tapi kemarin ikut tes antropologi dan PG. Apa besok saya bisa ambil sejarah kalau di school saya ada formasinya? Bisa Bu Berti, bisa, karena mainnya di linearitas ya. Bisa, sip bisa Ibu untuk Siti. Oh Berti itu bertanya, oke. Bu Siti bisa ya. Oh Pak Mega, analisnya melenceng, hanya dari melamar satu instansi hanya boleh melamar di satu instansi. Daerah kewenangan masing-masing satuan pendidikan. Artinya yang SMA tidak akan bisa melamar di SMP karena beda wilayah kewenangan. Selain berbeda wilayah kewenangan, berbeda juga bentuk soal tes yang dikerjakan kemarin antara soal SMP dan SMA. Itu beda soal bahasa Inggris SMP sama SMA, soalnya beda dan beda juga nilai ambang batasnya. Kecuali harus tes kembali untuk merebut formasi. Dalam hal ini yang PG tidak tes kembali.
logikanya dan analisnya begitu. Hapus Pak, itu judulnya, kasihan teman-teman guru berharap dari penjelasannya nggak valid, sedangkan analisisnya nggak gitu. Untuk Pak Mega silakan untuk berpikir seperti itu. Dan saya kembali berpikir seperti ini ya. Saya berpikirnya bisa milih di lain tempat. Pak Mega mikirnya tetap di satu kewenangan. Ya silakan. Karena satu kalimat itu banyak beda persepsi tentunya. Silakan untuk Pak Mega ya. Kembali lagi, logika seperti ini juga boleh dipakai, enggak masalah gitu ya. Enggak ada masalah bagi saya. Sangat tidak masalah pokoknya. Silakan berpikir seperti itu, saya berpikir seperti ini ya. Karena di pasal berapa ini? Itu pasal 22 itu ya. Ini nih. Hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Oke. Coba Bapak bisa dibayangkan ya. Saya hanya dapat melamar pada satu cewek ya tadi. Saya hanya dapat melamar pada satu cewek. Apakah saya harus melamar pada satu cewek tertentu dipilihkan? Kita logika bareng-bareng, kan enggak ya. Kita bisa memilih memilih satu cewek di antara banyak sekali cewek. Ya itu logika kami. Namanya logika nggak bisa dipaksa ya Bapak Ibu. Logika Bapak Ibu begitu, saya begini, dan Bapak Ibu memaksa saya begitu, ya nggak bisa. Seperti cantik itu ya, ada cewek cantik menurut Bapak Ibu cantik, menurut saya enggak. Ya itu selera, namanya selera. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Bin mau tanya, saya tahap 1 ikut dan lulus PG 3, di tahap 2 saya tidak ikut tes. Apakah di tahap 3 saya bisa masuk prioritas 1 ya? Soalnya saya THK 2. Wah, ini Bapak prioritas 1 ini. Karena Bapak THK 2. Harus Sidik. Oh ya, Bapak betul ya. Bapak prioritas 1. Jadi Bapak langsung masuk prioritas 1. Jadi meskipun nilai saya Bapak lebih baik daripada Anda yang masuk duluan ya. Saya yang kalah dengan Anda. Saya adalah PG swasta. Min, gimana dengan saya yang lulus PG formasi SD tapi sekolah induk saya SMP? Bu Nur Fahnas, ini yang pertama, Bu Nur Fahnas. Bu, Ibu, ini saya nggak tahu ya Ibu jurusan apa. Ibu tetap bisa memilih sesuai dengan linearitas Ibu ya. Misalkan Ibu ini, misalkan saya nggak tahu jurusannya matematika, misalkan Ibu bisa nanti memilih di matematika SMP, SD, atau SMA sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu. Ijazah Ibu ya, Bapak Ibu, nanti kelaminnya 2. Min ikut koreksi, mohon maaf, itu formasi PPPK Jawa Timur paling kiri. Kok sama dengan formasi PPPK Guru Jawa Tengah? Masa sama, podoplek? Mohon koreksi lagi ya, sudah mungkin Pak atau Bu Bismillah ini bisa melihat video ini sampai selesai. Itu sudah saya koreksi, sudah saya ganti sesuai dengan kebutuhan DAU di situ sudah saya ganti. Coba Pak Bu Bismillah ini bisa melihatnya lagi. Kalau Tulungagung Jawa Timur berapa Mas kuotanya gitu? Saya nggak bisa anu satu-satu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek sendiri ya. Oke. Untuk Bapak atau Ibu Elektromotif Channel ini selalu menyemangati kita ya. Terima kasih Pak untuk semangatnya ya. Selamatkan dan formasikan dan sebagainya. Tapi bahasanya nggak ada guru PG yang nggak ada Mas. Ya nggak ada, itu kan bahasa umum gitu, bahasa umum yang harus diterjemahkan lagi mungkin nanti dalam aturan-aturan berikutnya. K39 izin bertanya, kalau saya P1 dan saya mengajar TMT 2019 berarti saya masuk prioritas yang mana atau tidak masuk? Masuk prioritas 1. Kalau pindah jenjang bisa. Ya sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa. Saya masuk prioritas 1, lulus passing grade PAI. Bagaimana kalau kuota ya nggak buka daerah ya? Bagaimana guru prioritas PAI 1? Oke. Ibu bisa berpindah di tempat lain ya Bu, seperti penjelasan saya sebelumnya. Silakan memilih
tempat lain yang buka formasi PAI. Saya guru swasta, kemarin saya melamar di SMA dan PG. Apakah nanti saya bisa memilih SD? Bisa. Bisa. Oke, jawaban saya adalah bisa. Bagaimana kalau tidak ada formasinya? Karena saya lulus PG tahap 1 tidak ada formasi. Mau dijawab bang? Ya ada, tapi ya mungkin kalau tidak ada di daerah itu, Bapak Dorea ini, Bapak Doreas bisa memilih ke daerah lain. Terima kasih Pak infonya. Tapi lulus PG masih bisa diprioritaskan walau ngelamar di SMP padahal lulus PG-nya pernah ngambil SD. Bisa ya. Sesuai dengan pilihan Pak Al-Qodri ya, bisa. Bisa ya. Pak, saya ngajar di SD lulus PS1 PG, saya lulusan fisika. Bisakah saya ngelamar di SD IPA, di IPA SMP? Bisa. Bisa, Pak Al-Qodri bisa. Saya lulus PG ngajar SD. Berarti nanti saya bisa ngelamar IPA SMP dong kalau ada formasi SMP. Kebetulan SMP dekat rumah. Bisa. Bisa Pak Al-Qodari ya, bisa. Kita lanjutkan. Kemudian saya PG Prakarya Sardi IPS. Apakah bisa ya Min saya pindah IPS? Bisa. Bisa. Oh apalagi di sekolahnya sendiri. Bisa. Assalamualaikum, saya guru PAIT HK lulus PG dan semua. Oh bisa, oke sip. Semoga lancar ya Bu. Pak izin bertanya, saya bertas 1 honor negeri fisika mengacu pada pasal 33 ayat 1. Wow, ini apa namanya? Hebat sekali nih. Honorer negeri fisika berarti ini prioritas 1 huruf B ya. Jika satu muka nanti di sekolah saya tidak membuka fisika karena sudah penuh, adanya biologi misalkan. Apakah saya wajib daftar biologi di sekolah saya? Betul. Karena di pasal yang mana ini kita lihat. Nah ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki ya. Jadi bapak pengajar atau ibu pengajar wajib berada di sekolah induknya ya. Sekolah induk, jangan berpindah-pindah tempat Pak ya. Oke ya. Karena sesuai dengan pasal 33 ayat 1 ya. Oke, berikutnya jika induk nggak ada formasi, daftar di luar sekolah, ternyata yang daftar situ banyak yang PG, apakah masih di ranking? Oke. Untuk ibu atau bapak Giandra, baca pasal 33. Kita baca ini ya. Oke, silakan ibu, siapa yang namanya? Ibu Fitri Ana ini ya. Ibu Fitri Ana silakan ngelamar keluar. Nanti Ibu Fitri Ana ini ditempatkan di mana ya terserah Kemdikbud, Ristek pasrah ya. Karena nggak ada solusi lain untuk ibu. Untuk kita solusi tercepatnya pasrah pada Kemdikbud. Intinya yang prioritas 1 mendaftar untuk mengikuti tes lagi apa tidak Min? Ya tidak Bu. Bu Nur Aini ya nggak tes. Hanya milih formasi saja ya. Hanya milih formasi. Kemudian milih formasi itu Ibu pilih, habis milih nanti ditempatkan di mana, Ibu pasrah pada Kemdikbud Ristek. Min, saya menganggap tidak lulus PG di SMPN tanpa formasi. Apakah saya bisa memilih formasi di lintas kabupaten? Bisa. Ya bisa. Tapi kalau Ibu Nening ini ada formasi di sekolahnya, maka Ibu Nening harus berada di situ ya, harus ada di SMPN itu. Ya, jadi kalau di SMN itu nggak ada formasi, baru ibu bisa milih keluar ya. File videonya yang full tanpa dipotong di mana? Minta ke Mbak Maisi, ya, Bu Oktasari Depi. Mbak Maisi itu yang guru honorer yang demo ke sana ya. Minta ke Mbak Maisi. Mbak Maisi itu aktif sekali kayaknya video. Passing grade kan ada PG1 gitu. Apakah itu berlaku PG semua? Iya Mbak, PG1, PG2, PG3 semuanya itu adalah passing grade ya. Sudah nggak ada lagi yang namanya PG1, PG2, PG3. Yang ada adalah mana tadi ya? Yang mana ya? Yang apa ABCD itu? Oke, di mana ini? Wah, kurang satu berarti ya. Yang THK 2 itu pasal berapa ya Bapak Ibu ya?
Bentar ya, ini tetap saya taruh di sini aja biar nggak berpindah. Saya ini open with gini, oke. Pas ini THK. Oke ya. Jadi siapa tadi? Ibu Marela. Ya, nilai nggak penting. Yang penting adalah urutan prioritas ini ya. Oke ya. Jadi Ibu Marela PG1, PG2, PG3 itu sudah nggak penting lagi. Yang penting Ibu sekarang ada di posisi mana. Kalau di posisi THK2, Ibu adalah prioritas satu yang paling satu. Kalau dari guru non ASN adalah prioritas satu yang nomor 2, nah, dan sebagainya. Jadi nilai sudah nggak penting lagi. Penting jika begini, jika misalkan satu formasi dilamar oleh tipe yang sama, misalkan guru kelas SD dilamar oleh dua jenis THK2 yang sama-sama guru non induk, maka barulah di situ yang nilainya tertinggi yang diambil. Bu Marela sudah. Saya kemarin ngambil formasi SMA dan lulus PG tanpa formasi. Saya ambil SD, sekarang takutnya nilai PG kemarin hangus. Bagaimana nih bos? Tolong dijelaskan. Oke, menurut saya Bapak Eko Julianto bisa melamar di berbagai macam formasi ya. Berbagai macam formasi silakan dilamar asalkan linier dengan ijazahnya. Gitu Pak Eko ya. Oke, kalau kita pilih formasi sekolah dan sekolah itu dipilih juga oleh guru yang sudah PG dari sekolah lain, apakah nilai yang dilihat? Terus kalau yang memilih guru PG lebih dari jumlah formasi, bagaimana? Apa harus ganti pilihan formasi atau tersingkir? Ikut lagi tahun depan. Teknisnya belum jelas. Nah, ini ya pasal 33 ada Bu Giandra atau Pak Giandra ini selalu memberikan pencerahan. Yang jelas adalah urutan prioritas Bu Alfia ya, urutan prioritas ini di pasal 37 ini. Nah, ini ya. Urutan prioritasnya jelas. Kalau memang di situ nggak kedapatan formasi, sudah dilamar oleh prioritas yang pertama atau prioritas pertama yang A, maka ibu akan dipilihkan oleh Kemdikbud Ristek. Mas Pak, apakah sudah masih di ranking? Tentu tidak Pak, langsung ditempatkan. Pak Wahid, ya, langsung ditempatkan, Bapak ya, langsung ditempatkan. Kemudian yang nggak dapat formasi, ya, karena kalah ranking lah kalau menurut Bapak, kalah prioritas, maka orang tersebut akan ditempatkan oleh Kemdikbud Ristek. Semoga jadi kenyataan. Ya sudah, bismillah ya Bapak Ibu, semoga ini kita kawal terus. Ada rasa tenang setelah menyatakan analisis dari Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Tapi bisakah analisisnya lebih spesifik per kabupaten? Wah, saya harus bikin konten banyak sekali kalau begitu Bu Yani ya. Oke, mungkin ini akan cukup lama waktunya ya. Saya harus ngitung dulu, saya harus cari filenya dulu. Kalau Pemda nggak buka formasi untuk yang PG gimana ya? Oke, silakan mendaftar ke tempat lain, ke Pemda lain. Nanti Bapak Aleaeko akan ditempatkan oleh Kemdikbud Ristek. Ini diamini oleh Bu Fitri ya. Makasih Bu Fitri. Saya mau bertanya kebetulan. Ya gak kebetulan, guru swasta kok kebetulan. Ya itu pilihan Bapak, Pak Fatir. Kemarin di ujian tahap 2 saya memilih formasi di SMA dan lulus PG, cuma tidak dapat formasi. Apakah saya bisa apa ini ya? Intinya Bapak Fatir silakan melamar ke SMP, SD, SMA asalkan sesuai dengan linearitas ijazah yang Pak Fatir miliki ya. Oke. Kemudian, apakah guru SMA lulus PG bisa daftar PPK? Oke. Bisa daftar ya, bisa. Bapak para pemula, Bapak para pemula, oke ya bisa. Dan Bapak akan langsung pemberkasan ya. Intinya tinggal pilih formasi. Kalau nggak cocok ya, tinggal
nanti ditempatkan oleh Kemdikbudristek. Kabar pelaksanaannya Bang, segera dikabari. Kapan kira-kira di cover itu yang lulus passing grade tanpa formasi? 4 tahun ini sudah dapat SK? Dapat. Oke, Pak Rajendra. Begini Pak Rajendra, saya kemarin itu melihat rakernya Pak Iwan. Beliau bilang begini, oke, untuk PPK 2022 semuanya pengangkatan pada bulan, bukan pengangkatan, gajian sudah Oktober sudah gajian. Jadi kita akan, katanya itu 4 bulan gajian itu sudah dapat, sudah dikunci bahwa PPK tahun 2022 akan mendapatkan gaji 4 bulan. Nah kayak gitu, berarti kira-kira kalau nggak September ya Oktober kita sudah berubah status gitu. Masa kerja 6 tahun, lulusan PPG, luar negeri, tidak 2001 tidak ikut PPK karena tidak ada formasi. Ini maksudnya kategori mana? Prioritas 3 Bu ya, prioritas 3. Jadi tunggu dulu kami yang lulus passing grade tanpa formasi ya sudah dapat kuota, sudah dapat formasi. Kemudian Bu Ayi Nurul Mutaharo tunggu juga dari THK 2 semuanya masuk formasi. Baru nih Ibu Ayi Nurul Mutaharo ya yang masuk di PPPK. Oke. Nah swasta bagaimana, pilih kemana? Ya ke negeri, ya ke negeri. Tentu ke negeri Bu Anjaratna, milihnya ke negeri ya. Nanti ibu akan ditempatkan di sekolah negeri. Apakah yakin dengan yang prioritas 1 sudah pemberkasan? Bukannya masih di ranking lagi yang PG? Abacer. Tahu dari mana kalau di ranking? Yang penting kita milih formasi, kita tidak TSA kembali, kita tidak tes kembali, kita tidak akan di ranking dengan pelamar umum. Nah ini ada jawaban dari Pak Wardianto. P3K ini bukan lagi berdasarkan formasi tapi kuota. Sifatnya keberminatan atau harapan. Untuk penempatannya nanti kembali ke Pemdanya, bisa disesuaikan dengan domisili juga linearitas ijazah. Yang mungkin harus sedikit sabar guru swasta yang PG karena mungkin dia akan ngantri. Ya Bapak Ibu. Memang kalimatnya memang nggak pemberkasan ya, tapi di situ memang saya lebih seneng kata-kata pemberkasan ya, biar familiarnya Bapak Ibu kan pemberkasan, maka saya pakai kalimat pemberkasan gitu. Jadi langsung ya Pak Wahid silakan nanti mendaftar, pilih satu formasi. Kalau di situ kedobelan atau banyak pelamarnya, maka Bapak Wahid akan ditempatkan oleh Kemdikbudristek. Maaf izin admin, tetap memilih formasi yang dilamar atau sudah terkunci formasi yang dilamar? Ya enggak. Ibu Siti Nurhayati silakan memilih formasi. Jika formasi tersebut itu kedobelan atau banyak sekali pelamar gitu ya, yang kemudian Ibu Siti Nurhayati nggak masuk pada formasi itu, Ibu Siti Nurhayati akan ditempatkan oleh Kemdikbudristek di pasal 33 ayat terakhir ya. Ini ayat yang sangat hebat. Min, kalau saya kan PG, juga awalnya daftar dari sekolah swasta, dan sekarang saya pindah ke sekolah negeri, otomatis juga pindah dapodik. Nah, nanti kalau milih formasi, saya masuk kategori prioritas guru apa? Oke, sudah PG berarti prioritas 1 nomor D ya. Ibu Vidya jadi Vidya ya. Ya, ibu akan ditempatkan di sekolah mungkin yang terdekat dengan keberminatan Ibu Vidya. Min, emang kalau formasi 30 yang lulus PG 200 bakal diangkat semua? Iya. Saya kemenelaannya berlawanan dengan telah mimin. Semoga si Lilin yang bener. Semoga berpihak sama swasta. Ya, saya juga sependapat. Ya, tapi syukur-syukur kalau memang formasi 30 yang lulus PG 200 diangkat semua, artinya pemerintah tidak PHP. Ya, diangkat semua Bu Inggit ya, diangkat semua Oktober atau September gajian ya. Nanti akan saya berikan di video selanjutnya kalau memang Oktober itu gajian. Mana keterangannya? Ada dari rapat panja Pak Iwan Syahril, Pak Iwan Syahir atau si Syahril atau apa. Itulah pokoknya Ibu Inggit ya akan ditempatkan. Mengacu pada ayat mana? 33 pasal 33 ayat 4. Ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan. Jadi langsung Pak Nadiem akan menempatkan Ibu Inggit ke sekolah negeri ya. Selamat untuk Ibu Inggit. Coba untuk guru swasta telaah pasal 37 min. Itu nggak memihak guru swasta loh. Bu Inggit lagi. Oke Bu, Ibu kalau
ini pikiran saya Bu ya. Saya di swasta ngajar Senin sampai Minggu Bu, nggak ada liburnya ya. Senin sampai Minggu. Kemudian jam kerjanya, jam dapodik saya itu Bu 50 JP, bayangkan Bu. Ngeri nggak tuh Bu? Saya baru bisa agak tenang kalau ya waktu-waktu ada ujian kayak gini, lebih apa sudah agak plong. Kalau nggak ujian itu Senin sampai Minggu Bu saya ngajar. Ya memang Bu nggak memihak banget, tapi setidaknya dapat formasi itu bagi kami ya, bagi saya lah khususnya itu sudah apa ya, seperti surga dunia yang diturunkan gitu. Admin mohon bagilah permen barunya dalam bentuk PDF. Sudah Bapak, sudah saya bagikan Pak Cikgu, Pak MP ya. Masih ada 12 lagi pertanyaan. Admin sudah. Apakah masih di sekolah swasta ditempatkan masih ada istilah transisi tersebut? Gini Pak Cikgu. Oke. Meskipun kita transisi, ya meskipun kita masa transisi nih Pak Cikgu ya. Setidaknya satu, kita sudah dapat SK nih, ya, Oktober sudah gajian. Meskipun kita ditempatkan di swasta, mungkin status kita adalah diperbantukan. Setidaknya Pak Cikgu kita sudah gajian dulu. Ya. Kita sudah dapat formasi di sekolah mana, itu adalah milik kita, dan kita sudah gajian. Nah, transisi atau enggak ya terserah sekolah swasta. Kalau mau transisi, Pak Cikgu akan tetap di sekolah swasta dulu. Kalau sekolah swastanya keberatan dengan Pak Cikgu ya ini. Kalau tidak ya Pak Cikgu akan dilepas dan langsung menikmati formasi di negeri. Gitu ya Pak Cikgu. Apakah yang lulus PG sudah dipastikan tidak ikut seleksi lagi? Mohon pencerahannya. Bisa diputar lagi 5 kali videonya Ibu ya. Silakan Bu Vina mendaftar, kemudian nanti pasti Bu Vina akan ditempatkan oleh Kemdikbudristek. Tidak ada penghargaan masa kerja. Sebenarnya aturan ini sama dengan aturan ya. Pak YouTube sama Loisa, Pak, ayo kita bareng-bareng ya. Ini perjuangan Pak Nadiem yang keras ya. Kita syukuri, yang penting kita itu dapat formasi. Kita itu dapat formasi Pak sama Loisa. Kita dapat formasi Pak, kita akan berubah statusnya, kita akan berubah gajinya gitu Pak. Kenapa tidak menggunakan sistem mengunci formasi bagi yang sudah lulus PG? Iya ya. Kalau kita pikirkan enak juga, nanti yang sekolah negeri dikunci dulu. Yang jelas yang lain nggak bisa ke situ. Nah, yang lain akan melamar yang kosong, tapi nggak tahu nah. Nanti teknisnya seperti apa mungkin kita tunggu Pak Bu Sabti. Intinya harus memilih formasi lagi. Kalau tidak kebagian nunggu lagi. Nggak nunggu Bu. Ini nggak nunggu. Ini hanya nanti kemungkinan begini nanti Bu Sabti. Pengumumannya nanti bareng. Ya bareng. Yang THK 2 di sini, yang ini di sini, kemudian yang swasta di sini. Ini nggak bareng. Tapi ini nanti pengumumannya akan bareng. Tapi prioritas pemilihan formasi tadi memang prioritas THK 2 dan guru non ASN dulu. Setidaknya Bu, ini Bu Sabti, kalau saya yang saya pikirkan adalah yang penting saya itu dapat formasi, itu aja sudah wow gembira banget Bu. Saya 2021 belum keluar Serdi. Kalau sekarang saya sudah punya Serdi, berubah nggak nanti nilainya Pak? Ya berubah. Ini ada di mana ya tadi? Nah ini. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pelamar yang sudah punya akun di tahun 2021 dapat melakukan pembaruan data yang mengajukan lamaran menggunakan akun yang dimiliki. Oke ya, Bu Rara dan Tris. Ini 2 orang jadi 1. Ini Ibu, kita anggap Ibu ya. Nanti berubah karena Ibu bisa masukin Serdi di situ ya. Skup pilihan Ibu akan lebih luas daripada sebelumnya ya. Saya sekolah induknya di SD, kemarin daftar formasi bahasa Inggris di SMP. Terus saya milih di mana Min? Ya suka-suka Ibu gitu. Suka-suka Ibu. Purwanto Suratmi ini apa ya? Ibu atau Pak? Ya suka-suka Ibu, yang penting itu linearitas ijazahnya cocok ya, cocok. Yang penting adalah linearitas ijazah. Ya cocok, yang penting cocok. Bisa ke SMP, bisa ke SMA, bisa ke SD, bisa lintas kabupaten dan sebagainya. Apakah masih tergantung formasi tiap sekolah ya? Jika sekolah tersebut hanya satu formasi, namun pendaftar ada 2 orang prioritas. Oke, apakah akan bersaing? Ataukah yang satunya akan tetap lolos dengan dialihkan ke sekolah? Nah ini betul.
Ibu Mira sudah tahu jawabannya ternyata. Salah satu di sekolah induk, salah satu bisa keluar. Gitu ya. Yang satunya ditempatkan di situ, satunya ditempatkan oleh Kemendikbud Ristek. 70. Pertanyaan saya, bagaimana jika daerah yang tidak buka formasi sama sekali? Ibu bisa mendaftar ke daerah lain ya, Bu Nisa. Oke, gitu. Jadi bisa ke SD, SMP, SMA atau ke daerah lain. Saya sarjananya guru kimia. Saya lulus PG. Oh, ini termasuk ya. Ini termasuk Pak Yuda, berarti termasuk kategori 1A ya. Jadi 1B ya, 1B. Pak Yuda berarti silakan menikmati informasi karena Bapak termasuk prioritas 1B. Ya. THK 2 dulu baru Bapak. Apalagi kalau di sekolah Bapak ada namanya formasi di situ. Ya, Bapak langsung bisa ngabdi di situ ya. Pak Yuda semangat, semoga bisa ditempatkan di sekolah induk. Guru swasta nasibnya gimana, Min? Di bawah lulusan PPK ya. Itu tadi ya, saya bersyukur sekali loh Pak Irfan, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, ditempatkan di negeri aja sudah wah syukur banget ya. Karena selalu deh itu kebanggaan semua orang ya bisa berada di sekolah negeri. Menginformasikan kalau lulus PG tahap 2 dan ikut tes di luar daerah penempatannya apa juga di daerah yang dilamar. Silakan Pak Suprihanti atau Bu Suprihanti Santoso memilih formasi, bisa di tempat daerah, bisa di luar daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan linearitas ijazah. Kalau misalkan kita milih sekolah kemudian kalah nilai dengan lebih tinggi, ya Bu Santi ya, ini ada di pasal ini pasal berapa ini ya? 33 ayat 4. Ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri melakukan urusan pemerintahan dan bidang pendidikan. Ya, jadi Ibu akan ditempatkan oleh Mas Menteri ya. Bu Santi spesial nih dari Mas Menteri. Ditempatkan oleh Mas Menteri. Pasti dapat sekolah negeri dah. Ya, kalau lulus PG pasti dapat sekolah. Mas, bagaimana linearitas yang dimaksud? Sekarang jurusan IPS, Bahasa Indonesia, Kimia, oke. Bisa daftar guru SD. Ya, itu aturan dari sana Bu Maria ya, Bu Maria Setiawan, itu aturan dari sana memang. Saya nggak ngerti apa dasar pemikirannya. Banyak jurusan yang bisa melamar ke SD karena menurut Kemdikbud, misalkan ya, jurusan IPS itu kemampuan keilmuannya bisa mengajar jadi guru SD. Mungkin begitu yang dimaksud ya. Provinsi Jatim buat SMA SMK dong. Ya betul. Provinsi Jatim memang buat SMA SMK. Jika belum PG untuk guru negeri dan 8 tahun mengajar, itu masuk kategori mana? Masuk prioritas ke ini di mana ya? Aduh. Prioritas mana? Oke. Ini prioritas 3 ya Bapak Ibu. Ini nih. Guru non ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ya, di sekolah negeri. Prioritas 3. Jadi Bapak Ibu yang prioritas 3 atau 2 tinggal verifikasi data. Oke, tinggal verifikasi data aja ya. Alhamdulillah malam-malam dapat kabar gembira, akhirnya yang dinanti-nanti Permenpan 2022 keluar. Saya PG 1 dari sekolah swasta. Dapat prioritas. Oke, ini adalah Pak Bondet atau Bu Bondet. Setidaknya Pak Bondet, Bu Bondet ini apa ya, bersyukurnya sama dengan saya. Terima kasih ya. Ada pendukungnya. Pada tahap 2 kemarin saya daftar formasi Bahasa Indonesia SMP dan lulus PG, sedangkan selama ini saya ngajar di SD. Apakah saat SD induk saya nanti ada formasi saya boleh Pak Kuku bisa melamar di SD-nya sendiri ya, karena Pak Kuku ini ada di SD negeri. Jadi Pak Kuku silakan tetap di SD saja, stay. Oh ya, kenapa stay? Karena ada pasal ini ya, pasal 33 ayat 1. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik. Ya, jadi Pak Kuku karena sudah linier bahasa Indonesia dengan guru SD, maka Pak Kuku silakan melamar di SD-nya saja.
77. Wah, masih banyak. Lulus jabatan guru kelas, pilih guru kelas karena sekolah induk jenjang SMP nggak ada formasi. Ya, Pak Edi Suryana akan menikmati pasal 33 ayat 1 ya. Wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan. Jadi Pak Edi Suryana silakan mendaftar di situ. Silakan mendaftar di sekolah Bapak dan menikmati formasi yang Bapak pilih. Gitu ya. Bapak mau tanya Pak admin nih, semuanya sekolah induk gak ada formasi, kemudian aku bakal pilih sekolah negeri B. Ternyata yang minat B atau milih sekolah B banyak. Oke, kalah saing lagi nih. Katanya dipilih Ma Perintah kok sekarang. Oh iya, Bu Susan. Oke. Bu Susan, bismillahirrahmanirrahim ya Bu Susan. Setelah milih formasi, Bu Susan misalkan kalah nih. Nah, Bu Susan gak akan milih lagi. Bu Susan akan ditempatkan oleh Kemdikbudristek. Sesuai dengan dalil saya yang ada di atas, Bu Susan akan ditempatkan di sekitar daerah yang Ibu pilih tadi. Misalkan di Sidoarjo nggak ada, mungkin di Gresik atau di daerah-daerah sekitar situ lah, sekitar yang keberminatan Ibu Susan. Gitu ya Bu Susan. Thank you. Saya guru terdaftar robotik di SD, tapi semalam tes PPPK ambil SMP dan ikut tahap 2 lulus PG. Apakah saya memilih SMP yang masih kosong formasinya sebab masih ada yang 01 lagi dan kami yang sudah lulus PG ada 2. Saya ini gimana ya? Terdaftar di Robotik SD, ikut tahap 2 Pak tebing tinggi. Pak tebing tinggi intinya begini Bapak, milih aja SD SMP SMA sesuai dengan linearitas Bapak tebing tinggi ya. Kalau Bapak kalah ranking, Bapak akan langsung ditempatkan oleh Kemdikbudristek sesuai dengan kebutuhan yang disediakan. Kalau mau di sekolah induk harus ada formasi di sekolah induk. Kalau banyak teman yang PG di sekolah non induk otomatis pakai perankingan don. Nah, iyalah. Yang tidak dapat urutan perankingan ditempatkan oleh Kemdikbudristek Ibu Sapti ya. Guru swasta lulus PG milih formasi di mana? Kita kan induknya ya swasta yayasan. Pak Awal Usman silakan milih sekolah negeri ya. Pak Awal Usman milih sekolah negeri. Nanti Pak Usman kalau seandainya kalah rankingan, kalah dalam hal apapun, Pak Awal Usman langsung ditempatkan oleh Mas Menteri oleh Kemdikbudristek. Min mau tanya, kalau di induk gak buka formasi berarti kita akan melamar ke sekolah lain. Kira-kira teknisnya gimana ya? Apa kita diarahkan langsung oleh sistem? Karena kalau tempat ada yang favorit dan banyak pelamar seperti kemarin. Nah, kalau banyak pelamar PG di sekolah tersebut gimana solusinya? Kalau misal kita kalah dengan prioritasnya THK 2, apakah kita langsung nggak dapat? Enggak, gini. Pak Imade Darmika ya. Pak Imade Darmika bisa lihat pasal 33 ayat 4. Jika kalah, maka keputusan tempat bertugas akan ditempatkan oleh Mas Menteri berdasarkan rekomendasi dari Menteri ya. Ini Mas Menteri langsung yang merekomendasikan Pak. Jadi Bapak ini sangat terhormat sekali ya, karena ditempatkan langsung oleh Mas Menteri. Berarti tidak usah memilih formasi seperti itu. Sudah, saya seperti Anda Pak admin swasta PG. Ya, tidak usah Bu Nindya. Bu Nindya tidak usah memilih formasi. Jadi Bu Nindya akan ditempatkan langsung oleh Mas Menteri. Oke, kita pada yang terakhir. Nomor 81. PG3 masuk prioritas utama kah? Iya. Iya Pak Yusuf masuk prioritas. Tapi tergantung apakah Pak Yusuf THK 2, guru honorer swasta, guru negeri atau PPG. Nah, itu ada urutan-urutannya. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah bisa kami jawab. Kami akan upload setelah ini. Semoga ini bisa mencerahkan Bapak Ibu ya. Oke Bapak, semoga Bapak Ibu bisa ditempatkan di sekolah yang Bapak Ibu inginkan ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau nggak dapat yang diinginkan, setidaknya Bapak Ibu bersyukur karena ditempatkan di sekolah negeri. Ya, bisa berubah status, berubah perekonomian dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, seperti pada video saya sebelumnya, gaji P3K itu bisa hingga 9 juta. Di Kediri itu 9 juta ya. Ada tunjangan daerah, tunjangan istri anak beras, kemudian sertifikasi pendidik. Itu kalau saya total bisa 9 juta Bapak Ibu, langsung bisa kredit mobil kan. Oke, terima kasih untuk semuanya ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.